Tapi ya gue kunci juga. Besoknya suara itu datang lagi. Jangan tidur miring ke kiri. Dia suka dari sisi itu. Gue lapor ke ibu kos, tapi ibu kos malah nyengir aneh. Terus dia bilang, Sarah siapa ya? Di daftar saya kamar itu kosong dari 2 bulan yang lalu. Kita udah tukeran tempat. Sekarang lo dengerin. Besok lo bakal ngilang. Cuma ada satu dinding besar dengan cermin tinggi yang gak bisa gue lewatin. Dan cermin itu ada 2. Kita lanjut ya. Dan gue gak yakin yang di luar ini masih gue. Gue udah gak keluar kamar, bukan karena gue takut, tapi karena gue gak tahu siapa yang keluar nanti, gue atau dia. Setiap kali gue lihat cermin, gerakan gue semakin gak sinkron. Kadang dia ngedip duluan, kadang dia senyum waktu gue nahan nangis. Gue ngerasa bukan tinggal di kos lagi, tapi tinggal di dalam kepala yang udah disusupi. Hari itu listrik kamar sempat padam. Gue turun ke bawah ke ruang arsip yang katanya cuma bisa dibuka ibu kos. Tapi pintunya kebuka. Gue nyelonong masuk, isinya berdebu, tumpukan map lama, dan gue lihat satu map biru. Ada label tulisan tangan, kamar 13 2016. Gue buka dan hati gue langsung menciut. Di dalamnya ada satu berkas laporan polisi, koran lokal, dan foto seorang perempuan gantung diri di kamar. Perempuan itu persis kayak gue. Wajahnya, rambutnya, bahkan bekas luka di lengan kirinya sama. Dan nama yang tertulis Nadira Widyasari. Gue membeku, lutut gue lemes, mulut gue kering. Di bawah laporan itu ada catatan tertulis, pasien sebelumnya menunjukkan delusi identitas ganda, mengaku melihat versi dirinya yang berbeda di cermin. Sempat menulis surat dengan 2 jenis tulisan berbeda, lalu ditemukan meninggal secara misterius di kamar 13. Gue lempar map itu, gue lari naik ke kamar, tapi kamar gue udah beda. Tembok dipenuhi coretan lama, tulisannya pudar tapi masih kebaca. Tulisannya, gue cuma mau hidup lagi. Kenapa kamu ngambil nama gue? Ini badan gue. Gue ambil cermin kecil, gue tatap dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya bayangan gue ngomong duluan. Nadira, itu bukan kamu cuma numpang. Gue cuma mau balik. Dan malam itu gue tidur dengan cermin ditutup kain, lampu mati, dan suara di kepala gue pelan-pelan berbisik. Kalau kamu besok pagi bangun, pastikan itu kamu yang bangun. Karena mulai malam ini kita mulai berebutan tempat. Malam itu gue tidur, atau lebih tepatnya gue ngerasa ditidurin. Kayak gue dimatikan pelan-pelan, didorong mundur ke pojokan gelap di kepala gue sendiri. Dan dari kejauhan gue ngeliat tubuh gue bangun, tapi bukan gue yang ngerasain tangannya bergerak, kakinya turun dari kasur. Dia jalan ke cermin, senyum lebar, dan ngomong, akhirnya sendirian juga. Gue terjebak dalam kepala gue sendiri. Gak bisa ngontrol badan, gak bisa ngomong, gak bisa minta tolong. Tapi gue masih ada, masih sadar, masih bernafas, masih ngelihat semuanya dari balik mata yang bukan milik gue lagi. Dan dia mulai ngehapus semua bukti gue, ngeblok semua kontak, ngehapus semua foto, nulis ulang catatan harian pakai tulisan yang lebih rapi dan bukan tulisan gue. Dan saat dia buka laptop, dia ngetik dokumen baru. Judulnya, catatan untuk tubuh ini. Isinya, gue Nadira yang dulu pernah mati, tapi gak pernah ikhlas. Dan sekarang gue dapat kesempatan kedua. Gue mulai ngelawan. Gue coba gerakin tangan, tapi gak bisa. Gue coba bisik ke dalam kepala gue sendiri, gak ada gema. Tapi waktu dia tidur siang, gue berhasil gerakin satu jari. Dan dalam 1 detik itu, dia kebangun, kaget, panik,
mukul tangan sendiri. Dan dia tahu gue masih ada, masih bangun, masih ngintip dari dalam. Dan sejak itu, perang dimulai. Dia ngerusak semua cermin. Karena setiap kali dia ngaca, dia lihat gue. Bukan wajah gue, tapi tatapan mata dari balik mata yang dia pinjam. Sekarang, tiap hari kita ngontrol badan. Pagi dia, malam gue. Kadang kita tarik-tarikan, kadang kita bisik-bisikan, dan kadang dia nulis sesuatu di kertas, lalu gue jawab di kertas yang sama. Kita tinggal di tubuh yang sama, dan kita sama-sama gak mau mati. Hari ke-21, tubuh ini mulai ngelawan. Bukan ke gue, bukan ke dia, tapi ke kami berdua. Napas jadi berat, tangan tremor, lidah suka nyangkut di tengah kalimat. Kayak mulut bingung harus nyebut nama siapa. Kadang bangun pagi gak bisa ngerasain jari sendiri. Kadang pas lihat cermin, muka gue berubah setiap kali ngedip. Gue pelan, dia cepat. Gue kiri, dia kanan. Kita berdua pengen hidup, tapi tubuh ini mulai nolak dua-duanya. Gue sempat bawa tubuh ini ke psikiater. Waktu duduk, dia yang jawab pertanyaan. Waktu berdiri, gue yang jalan keluar. Pas pulang, dia bisik, gue udah coba jadi lo, tapi tubuh ini bukan punya siapa-siapa lagi. Luka mulai muncul, lengan baret, tapi gak inget kenapa. Memar di paha, padahal gak pernah jatuh. Mata merah, kayak abis nangis semalaman. Padahal tadi malam gue tidur, atau dia yang nangis, atau kami berdua. Dan akhirnya tubuh ini ngirim sinyal. Lewat mimpi, lewat rasa nyeri, lewat detak jantung yang kadang berhenti sebentar. Kayak mikir, gue harus bunuh salah satunya. Malam itu kami berdua kebangun. Di kamar gelap, tapi entah kenapa gue tahu dia juga lagi duduk di tempat tidur, di tubuh yang sama, dan pelan-pelan kami bisik bareng. Kalau lo gak pergi, kita berdua bakal mati. Besoknya, tangan gue nulis sendiri. Tapi tulisannya bukan tulisan gue, bukan juga tulisan dia. Tulisan itu bilang, tubuh ini milik yang paling tenang, dan kalian terlalu ribut untuk tinggal. Sekarang tiap malam gue gak tahu kalau gue tidur apa bakal bangun lagi, atau tubuh ini udah milik tuannya yang baru, atau gak milik siapa-siapa. Dan kita semua dikubur hidup-hidup di kepala yang retak ini. Setelah semua teriakan berhenti, setelah semua tulisan di tembok dicat ulang, dan semua cermin gue pecahin, gue akhirnya sendirian. Tapi ternyata sendirian bukan sepi, kadang lebih hampa, kosong yang bersih, dan itu lebih bahaya daripada gaduh. Karena waktu gak ada lagi yang ganggu gue dari dalam. Gue sadar satu hal, gue gak tahu lagi siapa gue tanpa suara itu. Dan ternyata dia gak merasuki gue, dia lahir dari gue, dari hari-hari gue pura-pura kuat. Dari malam-malam gue nangis sambil nutup mulut gue sendiri biar gak ganggu tetangga. Dan setiap momen gue bilang gue gak apa-apa. Padahal gue udah meledak di dalam. Dia bukan hantu, dia bukan jiwa asing. Dia cuma bagian dari gue yang udah terlalu lama gue kunci di ruangan kecil bernama pengabaian. Gue kira dia pergi. Gue pikir dia udah mati. Tapi tadi pagi gue nemu lipatan baju lama. Gue buka kantongnya dan nemu secari kertas kecil. Tulisannya, kalau nanti kamu ngerasa kosong, aku masih hafal cara balik. Kita tahu kamu gak pernah benar-benar pengen sembuh. Kamu cuma pengen gak ngerasa sendirian. Dan pas gue baca itu, anehnya gue senyum. Tapi mata gue berkaca-kaca. Karena ternyata yang paling setia nemenin kita itu bukan cinta orang lain, tapi luka yang gak pernah kita urus. Dia gak mau pergi bukan karena jahat, tapi karena dia tahu gue juga gak pernah mau beneran ninggalin dia. Ending, enggak, ini bukan akhir. Ini cuma momen sunyi sebelum suara itu datang lagi. Bukan buat menakuti, tapi buat ngingetin. Lo bisa nampilin versi kuat lo ke dunia, tapi gue tahu versi asli lo. Dan gue tetap di sini.
Dan lo yang masih baca sampai sekarang, masih yakin di kepala lo cuman ada satu orang